بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, diberikan kesempatan, kesehatan dan kesempatan itu sendiri untuk kita bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini. Baik minggu lalu atau minggu kemarin ya, kita juga melaksanakannya di sini dan hari ini kita bisa melaksanakannya kembali untuk kegiatan yang rutin kita laksanakan, yaitu pengajian KWPSI ini sendiri. Kemarin kita ngobrol sempat juga hangat terkait dengan naiknya BBM. Sekarang masih nuansanya BBM sudah naik. Kalau kemarin kita masih di prank, hari ini sudah naik. Alhamdulillah sudah menikmati itu. Dan hari ini juga kekhawatiran kita terkait dengan demo yang dilancarkan oleh mahasiswa berujung anarkis, berujung rusuh ya tadi ya. Dan itu juga menjadi kekhawatiran kita sendiri. Mudah-mudahan dengan berbagai informasi-informasi yang kita liput dan kemudian juga masyarakat menerima informasi itu, kita tidak lupa untuk menyiapkan hari akhir kita, Ustaz ya. Dan kita juga sedang bersiap-siap juga untuk akhirat, bekal-bekal yang kemudian kita akan bawa nanti pasca kehidupan ini berakhir. Hari ini kita akan mendapatkan tema atau materi terkait dengan tema resep hidup di dunia mudah, di akhirat pun mudah. Cukup menarik Ustaz ini. Bagaimana kemudian resep, berarti ini rahasianya. Kalau bicara resep, kalau bicara tentang rumah makan, ini rahasianya akan dibongkar oleh Ustaz nih terkait bumbu-bumbu rahasia apa yang kemudian bisa jadi bekal bagi kita nanti untuk mudah di dunia dan mudah di akhirat. Bersama Ustaz Aufa Safrizal Putra LCMA, beliau akan menjelaskan kepada kita semua, dan tentu supaya diskusi tausiah dan juga diskusi kita ini lebih luas dan menarik, tentu kami mengajak Bapak dan Abang sekalian untuk bisa berdiskusi nanti di sesi setelah Ustadz menyampaikan materinya. Tapi saya sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini guru kita dan kalau saya abang saya Ustadz. Alhamdulillah bisa bersua di sini. Diberikan kesempatan oleh Allah dan diberikan juga kesempatan oleh teman-teman KWPSI, Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Pak Ustadz, mungkin mempersingkat waktu langsung saja Pak Ustadz menjelaskan bagaimana sih sebenarnya resep hidup supaya kita benar-benar mudah di dunia ini dan insya Allah mudah juga ketika kita harus kembali ke tempat asal kita akhirat nanti Ustadz. Kepada Ustadz kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehendaknya lah kita pada hari ini, pada malam yang berbahagia ini, kita bisa duduk dalam rangka mencoba kita menerawang beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pada sebuah hadis, apabila sebuah majelis diadakan, itu para malaikat turun ke atas permukaan bumi Allah. Jadi turun malaikat itu jutaan, bahkan malaikat memang meminta izin kepada Allah untuk diizinkan untuk bergabung dengan ta'lim-ta'lim yang ada di bumi. Dan hebatnya lagi, setelah mereka mendengarkan ta'lim, mereka kembali lagi naik ke atas langit dan kemudian sambil mengucapkan Allahumma ghfir lahu,
Jadi kita yang duduk di sini kita didoakan oleh para malaikat dengan doa Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Karena kenapa kenapa malaikat Allahumma ghfir lahum warhamhum. Di doa ini doa yang didoakan oleh para malaikat kepada yang ikut kepada setiap insan, kepada setiap manusia yang ikut dalam majelis. Para malaikat menyampaikan Allahumma ghfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Dikaji oleh para ulama kenapa para malaikat itu mendoakan dengan ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Setelah dikaji-kaji oleh para ulama, rupanya doa ini adalah doa syarat untuk masuk syurga. Makanya kita masuk ke dalam syurga Allah itu adalah karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Jadi kita nggak masuk syurga bukan karena amalan kita mungkin yang banyak, yang besar, tapi kita masuk syurga ini atas rahmat Allah. Itu bahkan dulu ada seorang ulama ceritakan, ulama dia hidup 500 tahun dalam ibadah. Kemudian dikatakan 500 tahun hidup dalam ibadah, kemudian kalau nggak salah kami tadi mimpikan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau masuk dalam syurga. Tiba-tiba ada suara lagi, tahukah kamu apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga? Kelak nanti kamu akan masuk syurga. Ya tentu karena ibadah saya begitu banyak. Karena saya banyak sujud saya, rukuk saya. Kemudian ada seorang mengatakan, kan sebenarnya kamu masuk surga itu karena rahmat Allah. Kemudian cobalah ditimbang amalan dia dengan rahmat Allah. Artinya amalan dia itu ditimbang dengan nikmat Allah. Pertama diambillah 100 pahala. Kemudian ketika diambil 100 pahala diambillah nikmat yang ada, nikmat Allah seperti mata. Ketika ditimbang jatuh. Hampir semua amalannya ditimbang kalah semua. Jadi sekarang kamu tinggal apa? Amalanmu ini sekarang tinggal apa? Nggak ada lagi. Berarti dimasukkan kamu ke surga Allah karena memang atas rahmat Allah. Maka namun untuk mendapatkan rahmat Allah ya perlu kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bukan saja malaikat yang meminta ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang ikut dalam majelis ta'lim, juga ikan-ikan yang di laut. Bayangkan ribuan jutaan mungkin ikan yang ada di laut itu, mereka berzikir kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan ampunan kepada orang-orang yang ikut dalam majelis dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa kita simpulkan syarat masuk surga itu yang pertama kita sudah selesai semua dosa-dosa kita, hilang semua, diampuni semua dosa-dosa kita, dan kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada malam ini benar-benar kita diminta ampun oleh para malaikat dan juga ikan yang di laut, senantiasa memohon ampun kepada diri kita yang memang banyak dengan dosa-dosa. Nah, hadirin sidang jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiah. Baiklah, pada pertemuan kali ini memang kami mengangkat judul mungkin cocok juga dengan judul dengan keadaan kita, daripada pusing-pusing memikirkan dunia, memikirkan sambo yang enggak jelas motifnya. Sampai sekarang belum jelas ini motifnya. Orang mencari motif ini berbagai macam Allah. Dan kita sekarang sibuk habis semua pulsa itu untuk sambo. Bisa mantau juga ya. Kemudian kita sibuk lagi dengan BBM naik. Kemudian apa lagi setelah BBM naik, genset mati. Ya, genset mati. Genset mati, kemudian BBM naik. Kemudian apa lagi ini 3-0 3-0. 3-0 kalah telak 3-0. Tapi ini semua tidak lepas daripada takdir Allah yang Maha Kuasa.
Baiklah, kami mengambil tema berhidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Kita selayaknya ini, kita mungkin yang hadir di sini, bahkan semua hampir seluruh umat manusia menginginkan kita kehidupan itu kehidupan mudah di dunia dan juga kehidupan mudah di akhirat. Apalagi kita orang Islam, tapi ada juga perkataan orang kafir atau orang Muslim dalam sebuah ayat mereka mengatakan, atau orang musyrik, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Ini perkataan orang musyrik. Mereka mengatakan wa minan nasi may yaqul. Sebagian mereka, tafsir mereka di sini adalah orang musyrik, may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Artinya mereka juga mereka memohon kepada Tuhan mereka agar diberikan kehidupan kemudahan di dunia, kenikmatan di dunia. Tapi bedanya dengan kita, mereka mengatakan wa ma lahu fil akhirah. Enggak perlu akhirat. Nah, ini orang musyrik mengatakan Rabbana wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sekian. Tapi beda dengan orang mukmin. Pada ayat kelanjutannya mengatakan wa minhum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini orang mukmin. Makanya kalau kita berdoa jangan meminta dunia saja. Kenapa? Kalau meminta dunia saja ini sama dengan orang musyrik tadi. Kenapa? Mereka berikanlah kami kenikmatan dunia, kami enggak perlu akhirat. Artinya apa? Dia minta kenan menyena orang Melaka luah kawin lun, betul dia. Luah kata. Tapi dia tidak menyambung berjauh ke dari api neraka. Sebenarnya harus begitu. Nah, kalau kita yang berdoa semacam itu, berarti kita mungkin juga bagian dari mereka. Kenapa? Orang mukmin itu mengatakan wa min may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Komplit sekali doanya. Artinya apa? Orang mukmin itu dia meminta kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, ditambah lagi, ditaukidkan, dikuatkan lagi wa qina adzabannar, agar dijauhkan daripada azab neraka. Nah, sekarang masalahnya kita bisa nggak menggapai kehidupan bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Ini masalahnya. Tapi Allah nggak lupa, Allah memberikan jalan. Bagaimana kalau kita ingin nggak kalian hidup bahagia dunia dan akhirat? Artinya di dunia dimudahkan, di akhirat juga dimudahkan. Jadi Allah bukan saja menyampaikan, tapi Allah juga memberikan, ini caranya kalau mau. Dan ini dipatenkan oleh Allah. Jadi kalau pernah dengar obat paten, rumah sakit kan pernah dengar, ini obat paten kan. Kita kalau udah obat paten yakin sekali itu. Padahal kadang-kadang isi dalamnya itu sama juga kadang dengan generik kadang. Cuma karena namanya yang sudah dipatenkan. Nah, Allah patenkan di dalam surah Al-Laili, dalam surat Al-Laili ayat 5 sampai 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ada 3 hal kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta. Nah, ini dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin bahagia, yang pertama a'ta. Apa itu a'ta? A'ta kalau kita melihat dalam kamus bahasa Arab adalah mungkin saya sampaikan terjemahannya. A'ta itu sesuatu pemberian yang pemberian itu lebih kecil daripada yang kita simpan. Artinya apa? Sesuatu yang kita berikan itu lebih kecil daripada yang kita simpan. Itu a'ta. Artinya apa? Allah ingin mengatakan, Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalau kamu ingin bahagia, perbanyakkan uang keluar, Pak. Bukan uang masuk. Tapi kita beranggapan sekarang,
kalau kita mungkin logika kita, ya kalau ingin bahagia ya harus banyak uang masuk. Peng damong. Peng damong. Tapi Allah pegangannya. Tapi Allah pegang. Kalau kamu ingin bahagia, perbanyakkan uang keluar. Perbanyakkan uang keluar. Allah patenkan itu. Perbanyakkan kita memberi. Saya ulangi lagi. Memberikan yang pemberian itu lebih kecil daripada yang kita simpan. Artinya apa? Allah itu hanya minta sedikit saja. Untuk siapa? Untuk kita juga, untuk bahagia kita. Katakanlah misalnya ada 100 juta, ada harta kita 100 juta. Allah minta itu hanya berapa? 2,5% kan? 2,5%. 1 juta berarti hanya 2.500.000. Jadi masih ada 97 juta 90 juta setengah. Jadi Allah hanya minta 2,5%. Kalaupun misalnya ada uang 100.000, Allah hanya minta berapa? 2.500. Untuk apa? Untuk bahagia. Jadi enggak banyak Allah minta. Itu yang wajib. Ada yang sunnah. Misalnya kita apa? Sedekah. Sedekah itu berapa yang mau? Artinya berapa yang mampu kita, atau berapa yang ikhlas lah. Makanya kadang-kadang kita lihat Pak, itu ketika di masjid, itu kalau sudah ada celeng, itu kalau pemberian uang kecil, menyepeng jubit, katakanlah menyepeng 2 ribu, cepeng lamprak 2 ribu, lipat-lipat, melewat celeng, untung sudah nyenatuk lah. Pakar karena ni anak ni macam mana? Pada 2 ribu atau 3 ribu. Saya mungkin ikhlas kan? Tapi gitu. Tapi coba mungkin nyeraya peng hijau, buka zam, buka ataupun uang merah buka. Kadang-kadang pedih buat samping. Ya walaupun ikhlas itu memang ada di hati. Ikhlas itu yang tahu ikhlas kan antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kenapa dinampakkan demikian? Mungkin untuk apa? Untuk memancing orang lain agar lebih okeylah. Makanya ikhlas itu kembali kepada kita sendiri. Nah, intinya apa? Sedikit Allah minta. Makanya kita jangan pelit. Intinya kalau kita ingin bahagia, enggak usah pelit. Kenapa? Karena pelit itu dibenci. Allah benci, malaikat benci, manusia lebih benci, hewan-hewan benci, Pak. Allah benci. Itu Allah sangat benci kepada orang yang bakhil mengeluarkan zakat. Allah itu sangat benci kepada orang yang pelit, apalagi pelit dalam masa zakat. Katakanlah misalnya kita zakat apa nih? Katakanlah zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu kan berapa ya? 85 gram. 85 gram. Kalau kita mayamkan ada 27 mayam. 27 mayam itu zakat perdagangan. 27 mayam kita kalikan 2.000 berapa sekarang? 2.500.000 lah. Itu mungkin ada sekitar dapat uang, karena lebih mudah memang kita kembalikan kepada uang. Jadi ada sekitar 70 juta atau 60 juta atau 70 juta lah untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu zakat perdagangan. 70 juta yang diminta 2,5%. Nah, dalam mengeluarkan zakat perdagangan kan enggak juga langsung. Jadi, sebagian kita ada yang salah juga, bam tumeng peng langsung berlubit. Bertujuh lagi yo. Nah, tiro orang buka gede. Ini bahasa Aceh boleh juga? Oh, bisa. Bahasa Gayo bisa. Atau bahasa Beko jadi jual. Iya. Jadi berbicara masalah zakat, apa namanya tadi? 70 juta. Ini mungkin ada kesalahan, bukan kesalahan ataupun mungkin silap kita. Itu sebenarnya syarat membiasakan akan ada dua. Ada syarat pertama, syarat nisab. Syarat nisab itu sudah sampai. Pro dekat di. Lagi mana ada pegang. Nanti ada orang buka kedai tahun 2020 tadi. Ya buka kedai tahun 2020. Kemudian 2021 dia mendapatkan keuntungan 70 juta. Berarti sudah sampai nisab. Itu syarat pertama, dia sudah sampai nisab. Artinya artinya setelah potong-potong yang primer tadi, dapatlah uang 70 juta. Nah, apakah langsung bayar? Enggak langsung bayar. Tunggu
Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Hold. Kan syarat hold sampai setahun dulu. 2020 2020 dia buka toko, 2021 dia dapat uang 70 juta. Uang 70 juta itu tersimpan sampai 2022. Berarti dia bayar zakat kapan? 1 Januari 2022. Itu pun kalau sampai. Tapi misalnya begini, dalam tahun 2021 tersimpan 70 juta. Tiba-tiba dalam bulan belum sampai lagi setahun, di pertengahan tahun, katakanlah beliau ini kan banyak uang. Rupanya di bulan 6 rupanya beliau sudah melirik istri yang kedua misalnya. Misalnya. Oh. Ana dulu buat video. Jadi terkuraslah uang 70 juta tadi, Pak. Kenapa? Untuk beli mahal 10 mayam misalnya. 70 murah kali ya. Kalau di sini ya. Kalau di Pak kita murah ya. Nah, terkuras uang 70 jutanya menjadi 50 juta. Kemudian berarti zakatnya apa? Gugur. Kapan lagi? Simpan lagi. Artinya 2021 2022 dia simpan lagi. Rupanya 2023 terpakai nanti. Tambah lagi. Tambah istri ketiga misalnya. Akhirnya berkurang lagi. Berarti nggak akan sampai. Berarti ya memang belum gugur zakatnya. Nah, yang menjadi masalah sekarang sudah ini kan paling mudah. Allah kan memberikan paling mudah untuk kita membayar zakat, dan Allah minta hanya 2,5%. Kali kepegek laginya naci hana bayu, Pak. Kali kepegek cara lagian hana juga bayu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saking bencinya Allah, sayutawafuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan saya gantungkan, akan saya kalungkan. Kalau kalungkan kan berarti ke leher kan? Enggak mungkin. Akan saya kalungkan di leher itu ma bakhilu bihi. Apa yang engkau pernah tahan-tahan daripada hartamu itu ke lehermu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumil qiyamah, ketika hari kiamat nanti. Jelaskan hadis lain, apakah yang dikalung itu apakah harta? Kalung berbentuk harta? Rupanya bukan. Kalung itu sudah diubah oleh Allah menjadi ular yang sangat berbisa. Ular yang sangat berbisa dikalungkan di leher kita, dan kepalanya ini dikatakan dalam hadis itu saking banyak racunnya, kata Rasulullah, saking banyak racunnya itu kepalanya sudah menjadi botak. Kemudian ular itu berkata, inilah hartamu yang pernah engkau pendam-pendamkan itu, kata Allah. Ini saking bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bakhil. Rupanya bukan Allah saja benci, Pak. Malaikat juga benci. Malaikat juga benci. Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini doa malaikat kepada orang yang pelit. Apa kata malaikat? Ya Allah, hancurkanlah seluruh hartanya ya Allah. Hancurkan ya Allah. Rugikanlah semua hartanya ya Allah. Jadi kalau malaikat sudah berdoa demikian, ada saja uang keluar kita. Walaupun kadang uang masuk banyak, tapi uang keluar lebih banyak lagi. Macam ada yang sakit inilah macam, atau terbakar rumah atau apalah. Jadi Allah itu mudah sekali, Pak. Allah mudah sekali untuk menjadikan kaya ke miskin, mudah sekali. Seperti kita. Itu yang saya tunggu tadi. Lihat bagaimana beliau. Bagaimana mudah sekali Allah turunkan pangkat derajat itu dari yang maha, bukan kan luar biasa itu. Langsung seketika. Jadi Allah permalukan. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi tadi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Benci malaikat. Rupanya bukan malaikat saja benci, manusia juga benci, Pak. Manusia ngangan. Kira-kira Ustaz Ramadan nah galak mengan turun ke anak-anak. Ataupun mungkin di perkenalan pertama, misalnya perkenalan pertama mungkin Bani baru kenal, kemudian pas untuk kenal ajaklah makan saya, ajaklah ke Solong. Sampai ke Solong karena ini baru kenal. Pajuh lontong, pajuh buburi, pajuh benar. Berbagai kuih-kuihnya. Sap. Yang bayi upati koknya. Tu pakat lem. Tinggal lagi ancik lah. Yang bayi koknya ancik.
Yang pilihan dengan lagi yang cik. Yang tatanya yang tinggal bab bit bab mati yang pakai lagi. Padahal takkan mak tabiki korban lah. Ni korban. Nah, inilah dia. Mungkin penyakit orang bakhil itu si ada saja. Yang mereka membayi bang. Maka membayi tak buku. Jangan mana ini. Ataupun saya nak cakap bantengah ke membayi kata pura-pura telepon. Ini penyakit orang bakhil. Mantruk kembali saya ada bang kembali omah gimana dia kayak dia anak pada telefon anak apa telefon enggak ada tu modus ini kenapa karena enggak mau dia keluar Pak pelit saking pelitnya nih ini bahaya sekali orang ini ini bakhil tapi ada yang lebih daripada bakhil Pak nah, kalau bakhil uang saya enggak boleh mengalir ke orang lain. Ini bakhil namanya. Ada yang lebih bakhil, ada yang lebih parah daripada bakhil. Namanya syuh. Kalau bakhil tadi uang saya enggak boleh keluar ke orang lain. Kalau syuh, uang saya enggak boleh saya makan. Nah, kira. Nah. Ada di kedua di mentangkit. Nah, takut. Anak pun tajak main tak. Padahal apa yang? Anak pun tajak abang biasa. Dia orang kaya, misalnya dia orang kaya. Dan lebih napeng, tapi dia enggak mau. Ataupun umat mutidi ini contoh misalnya. Pas mau keluar tiba-tiba hujan, mobil baru 2 semir. Itim dubik Honda. Tentang ujin bah. Ini pada ujin kayu tak. Alah, itim yang betul. Itulah tadi. Kalau kata Abu Hamka itu dulu ada satu orang kaya. Ini kata Abu Hamka. Ada orang pelit, saking pelitnya itu orang kaya, dia kaya. Anak-anaknya itu naik mobil semua. Dia enggak mau naik mobil, dia ukur jalan. Biarlah yang naik mobil itu anak-anak saya. Dia rupanya mentengkit dia. Padahal dia harta ada, tapi enggak mau dia. Ini kata Abu Hamka, beliau mencontohkan. Ini bahaya pelit. Makanya ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ini doa ini berkesinambungan, Pak. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hindarkanlah, merdekakan saya daripada penyakit hammun. Hammun itu susah. Kalau kita susah, maka akan mendatangkan kesedihan. Nah, kemudian a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian kita juga minta perlindungan kepada Allah. Ajzi itu lemah. Kalau sudah lemah maka akan timbul kasal. Kasal itu malas. Kemudian wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Mulai pelit. Kalau kita sudah pelit, nanti itu akan datang penyakit pengecut. Jubnun itu pengecut. Ini bahayanya. Makanya Rasulullah meminta itu dulu ada salah seorang sahabat yang beliau ini memang setiap hari sedih dililit utang. Maka ini asal ulurut turunnya hadis ini. Sehingga beliau mengatakan bacalah doa ini. Dan ini dianjurkan kita membaca ketika pagi hari dan sore hari. Hazan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ajzi wal kasal wal bukhli wal jub wa a'udzubika min ghalabatid dain. Apa itu ghalabatid dain? Lilitan utang. Makanya pimpinan kita ini juga perlu membaca ini biar negeri kita tidak terlilit utang. Min ghalabatid dain. Wa qahrir rijal, ini paling penting lagi. Kita diminta oleh Rasulullah mohon kepada Allah agar kita jauh daripada intervensi orang. Ini bahaya. Gitu, kalau kita sudah berutang, kita akan intervensi. Berpegang bayi utang. Gimana? Ya. Bagaimana kita diintervensi? Makanya ini pemimpin negara kita, pemimpin kita atau pemimpin daerah, kabupaten dan sebagainya. Ini perlu membaca-baca kenapa biar kita jangan diintervensi oleh orang lain. Jauh daripada lilitan utang. Perlu kita galakkan membaca doa ini.
Nah, kemudian kembali lagi tadi kepada yang dibenci. Manusia benci berarti kan. Rupanya orang bakhil kan manusia, hewan juga benci ya. Hewan juga benci. Kita coba lihat kucing. Kucing kalau dia datang kepada orang pelit, dia kan meong. Meong itu kalau kita bisa mengerti bahasanya, dia itu nggak minta 1 kilo daging, Pak. Dia hanya minta apa? Menyaji pegang. Bang, ule-ule engkep bejut. Atau tulung yang kali hendak pajuh bejut. Ini kan bahasa kucing. Tapi kalau dia datang orang pelit, disepaknya, diusirnya, ditutup pintu. Nah, kalau sudah begitu kejadiannya sama kucing, kucing itu berdendam. Kucing itu berdendam. Kalau begitu kejadiannya, itu dia tuh nggak lagi dia kalau mencari makan itu apa saja yang ada di hadapan langsung dihambu tuh. Langsung dihambu, bukan disambu. Langsung dihambu. Langsung dihambu tuh. Dia misalnya dia lihat ada ikan di atas freezer atau di atas kulkas atau di atas dia curi itu. Ini kalau kucing sudah marah. Kalau kucing sudah dendam. Dan saking dendamnya itu, dia itu akan mengeluarkan kotoran itu di mana saja. Nampak. Coba kalau dia coba nyena tiga, nepoh mi je mi. Dia kata itu dia ada sofa, dia ada tempat cuma pasti itu. Kenapa? Karena dia ada juga perasaan. Tapi coba menyemetaji. Kita kasih dia tajuk itu kali aku praktek, kalau tak praktek, dia walaupun dia tidur di atas sofa dia nggak akan beol. Kalaupun dia beol dia akan pergi keluar. Ini kucing. Makanya kalau kucing yang mencuri itu, ya kata-kata kucing itu memang bau. Kenapa? Karena mungkin dia makan memang dari hasil curian. Dan itu kan kucing kalau makan kan dari hasil curian rata-rata, Pak. Maka dia eminya membe. Jadi filsafat ini menyatanya mata cimucu, dia membe. Tapi ini nggak berlaku pada kucing lah. Karena kenapa? Kalau mencuri memang haram. Makanya manusia itu nggak boleh mencuri, jangan mencuri. Kalau mencuri itu luar biasa itu bau teh. Jangan korupsi. Kalau korupsi itu tanda berarti yang 3 korupsi. Ini apa kelawak mantap. Nah, jadi apa? Intinya apa? Benci semua, Pak. Jadi cobalah kalau misalnya kita suka memberi, itu semua orang senang, Pak. Saya pernah dengar kalau kita memberi, jangankan kita, misalnya kita minta tolong kepada orang lain untuk mengantar, misalnya ini tolong antarkan uang zakat saya ke si fulan. Nah, itu bahagianya bukan saja bukan saja yang menerima, yang mengantar pun senang. Ada ibu kata pakai senang ketika dia mengantarkan uang zakat kita kemudian diberikan kepada fakir miskin. Pak, ini ada titipan dari Bapak fulan. Kemudian dia mengucapkan terima kasih pada siapa? Umat terima kasih. Ini orang yang intaknya cukup tenang, Pak. Ikan terima kasih cukup senang. Artinya berapa orang yang sudah kita senangkan? Orang yang terima, orang yang intak. Wah, pulang tanya sahibul mal, orang yang memiliki, orang yang memang orang yang popeng senang. Maka intinya adalah kalau kita ingin bahagia, perbanyakkanlah kita memberi. Perbanyakkan kita memberi. Jangan suka menghitung, jangan jadi pelit, jangan jadi bakhil. Kalau kita sudah menyenangkan orang lain, maka selain manusia itu senang kepada kita, Allah juga senang kepada kita. Allah itu kan cemburu. Dilihat umat, tingkat manusia Allah senang. Masa saya enggak senang? Nah, ini prinsipnya. Ini Allah patenkan. Fa amma man a'ta, kata Allah. Kalau kamu ingin hidup dimudahkan di atas kehendak Allah baik di dunia di akhirat, a'ta. Perbanyakkan memberi. A'ta. Jadi memberi, saya ulangi lagi, a'ta itu memberikan sesuatu lebih kecil daripada yang kita simpan. Pacut matang dia najak. Penting ikhlas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqa. Setelah tadi memberi, kemudian kata Allah kalau ingin hidup bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia, wattaqa, ini sudah jelas. Takwa. Apa itu takwa? Takwa al-imtitharu fi awamirillah wajtinabu min nawahihi sirran wa alaniyah. Nah, ini takwa satu paket, Pak. Apa maknanya? Pertama, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan diam
ataupun sendiri, senyap, ataupun dalam keadaan ramai. Ini komplit ini. Artinya apa? Kalau kita ingin dijadikan orang yang takwa, ketika kita melakukan perintah Allah, jangan kemudian lu terpegat perintah Allah, lu terpegat yang guyuda Allah, kemudian terpegat maksiat Allah. Itu bukan takwa namanya. Kenapa? Karena takwa ini adalah satu paket. Tapi bukan takwa Allah. Tapi lari ke sana. Bukan apa takwa. Tapi karena kita ini sedang berbicara masalah takwa kepada Allah. Jadi intinya apa? Takwa ini satu paket. Misalnya katakanlah contoh kecil. Kita datang ke rumah Allah nanti subuh, atau tadi Isya kita ke rumah Allah. Kemudian kita dari maghrib kita duduk di sana, kemudian ditambah pengajian, kemudian ditambah salat Isya, kemudian keluar. Pas keluar itu kan yang tadi itu ke semua perintah Allah. Pas kita keluar dari rumah Allah, tiba-tiba lihat sandal ini hampir-hampir mirip dengan sandal saya. Tang odet datuk kenapa tang? Ketang cap gazu. Yang kan takwa nanti. Itu bukan takwa. Artinya apa? Takwa itu tidak boleh dicampur adukkan dengan yang tidak benar. Artinya wala talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah dicampurkan antara kebenaran dan kebatilan, tapi satu paket. Baik dalam keadaan dia diam, ataupun dalam keadaan senyap, ataupun dalam keadaan ramai. Itulah dia takwa. Makanya ada ayat mengatakan wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allah bi kulli syai'in qadaran. Itu kan ayat mungkin kita lebih kenal ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ayat tapi nyata aja Arab ma hadhihi ayat alfun dinar. Atau nanya orang itu orang Arab nggak tahu, tapi kita terkenal itu ayat 1000 dinar, dan kita sering melihat kita ditempelkan. Ditempel. Bagus, boleh, lagak. Cuma masalahnya sebenarnya kita tempel ayat itu agar takwa kita bertambah. Kita sebagai seorang pedagang, ketika kita menempel ayat itu, artinya apa? Kita harus melaksanakan perdagangan yang sesuai dengan aturan Allah. Itu kan guna ayat itu. Jadi guna ayat itu bukan sebagai jimat sebenarnya. Ayat itu gunanya untuk barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Artinya apa? Allah meminta kita ketika kita berdagang, berdaganglah dengan jujur, jangan menipu. Bagaimana menipu? Kadang-kadang kita olah cing itu, timbangan. Padahal Allah sudah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Artinya apa? Jangan kita suka minta nambah. Itu kan ayat pertama. Jangan kita suka meminta menambah. Bagaimana minta nambah? Kadang-kadang maaf cakap. Ini kadang-kadang kita sering terjadi. Ketika kita beli buah salak misalnya. Ketika kita beli buah salak atau ikan, saya katuk 1 kilo. Ini waktu katuk 1 kilo, kadang-kadang maaf, pembeli kadang-kadang ini nakal juga. Tambah tino itu, Pak. Atau yang lebih nakal, yang tambah hanya dia aku belum. Ya. Akhirnya penjual kakek tambah tino itu. Upadi yang ditambahnya nanti laba aja macam ni. Hana ikhlas je. Mana hana ikhlas mungkin hana ikhlas ni mah. Engkau agak riba. Ataupun mesti ketika dia menjadi pedagang lain lagi dia. Ketika jadi dia pedagang, dia kurang yukhsirun. Apa itu? Bisa saja dia edit cingnya itu. Cingnya misalnya kadang-kadang kita beli gula. Pas kita beli gula, dalam 2 kilo baru di tengah plastik. Katuk 1 kilo. Padahal itu cing tadi yang sudah dimodifikasi. Ada dimodifikasi. Ini bentuk-bentuk yang memang ini makanya perlu ayat itu apa? Jangan lakukan itu. Lalu apa? Wa may taqillah di kantor misalnya. Kalau wa may taqillah di kantor artinya apa? Kita diminta kerja apa? Ya kerja sesuai dengan aturan. Bagaimana aturan? Aturan menyepoh 8 ya, berarti menyepoh 8 ya, menyepoh 8 deh. Kita diminta untuk mencari rezeki yang halal. Nanti jak pukul 8, pukul 12 istirahat. Baik tema kita potiplo pakai baju dia duduk bawah kot. Tapi nanti berkata kamu kerja apa? Ini kamu tengah pegaknya. Kamu hanya tengah mana?
Ya dengan dalam pekerjaan. Akhirnya Allah alam ada saja alasan kan. Itu kadang-kadang maaf cakap, kadang-kadang kita melihat saja orang awam melihat, oh makok baja dinah di kantor apa di blow. Baik pegah awak je yang alergi, tanya mungkin tak baja dinas di kantor di warkop apa di blow mentang awal. Ini tugas apa? Wa mayataqillah tadi. Jadi jangan dijadikan wa mayataqillah sebagai jimat, tapi jadikan wa mayataqillah itu sebagai untuk mengimplementasi ayat itu. Laksanakan sesuai perintah ayat itu. Apa arahan ayat itu? Diminta kita apa? Bertakwalah kepada Allah. Jalani sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kafah ini perlu kita teliti. Kafahnya sempurna, totalitas. Kita kalau ingin masuk dalam agama Islam totalitas. Bagaimana totalitas? Ya totalitas dalam bidang ini juga totalitas. Dalam bidang misalnya dalam ibadah totalitas. Dalam perbankan kita juga totalitas. Jadi semua itu totalitas. Itu yang kalau kita menginginkan masuk di dalam agama yang memang kafah. Jadi jangan setengah. Kalau orang Yahudi dia apa? Saya lupa. Dia di sebagian ini dia beriman kepada Allah. Pada kana nas ummatan wahidah. Babatun Nabi Mubashirun Badru andalamul kitaba. Saya lupa ya. Jadi di bagian ini dia beriman, bagiannya nggak mau beriman dia. Makanya orang Yahudi begitu dia. Dia kalau memang ada memberikan manfaat dunia dia beriman. Itu lagi contoh matalah nyonya. Kalau kita ini di dalam dalam kitab mereka itu artinya kalau memang memberikan untuk ke rumah ibadah mereka itu yang cukup dalam masalahnya dia beriman. Dalam masalahnya enggak ada beriman. Tapi kita agama kita kafah dalam seluruh aspek kita kafah totalitas kan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala wasaddaqa bil husna. Banyak penafsiran tentang wasaddaqa bil husna. Tapi banyak yang memilih wasaddaqa bil husna itu maksudnya adalah mempercayai ke janji-janji Allah Subhanahu, meyakini janji-janji Allah ataupun lawan daripada janji azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Janji-janji Allah itu sudah pasti. Azab Allah itu adalah pasti. Artinya semua dikatakan Allah itu adalah sebuah kepastian. Semua ada balasan. Kita melaksanakan melaksanakan semua perintah Allah akan mendapatkan pahala. Apakah pahala itu bisa dilihat? Enggak bisa kita lihat pahala itu. Tapi kenapa kita mau? Karena kita yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dalam majelis ini, dalam hadis dikatakan bahwasanya malaikat juga berselawat. Kenapa kita mau? Ya karena kita yakin akan janji Allah dan yakin akan perkataan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita mau hidup bahagia dunia dan akhirat, inilah 3 tip. Sehingga Allah mengatakan pada ayat yang kelima, fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau kalian melakukan hal seperti ini, maka Allah akan permudahkan jalan-jalan yang engkau tempuh baik di dunia ataupun di akhirat. Fasanu yassiru lil yusra. Ini Allah patenkan di dalam surat Al-Laili ayat 5 sampai ke ayat 7. Maka saya rasa itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Nanti mungkin kita bisa sama-sama kita berdiskusi. Jadi intinya bukan saja pemateri yang bisa berbicara, semua kita akan berbicara, mengeluarkan dalil-dalil daripada pertanyaan-pertanyaan ataupun dari hasil diskusi kita nanti. Baik, mungkin saya kembalikan kepada Ustaz Dosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz memberikan pemahaman kepada kita semua di malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan materi yang diberikan itu menambah ketakwaan kita, karena ketakwaan ini merupakan salah satu modal bagi kita untuk benar-benar selamat, tidak hanya di dunia tentu, yang paling penting adalah kita selamat di akhirat nanti insyaallah. Ustaz, alhamdulillah mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa membersamai kita kembali. Ustaz, kami doakan semoga Ustaz
Allah beri kesehatan terus, rezekinya ditambahkan terus. Istrinya Ustaz? Enggak ya. Ya mudah-mudahan lebih baik ya Ustaz ya, bahagia terus mudah-mudahan Ustaz. Kami sangat senang mendapatkan materi-materi seperti ini karena kami benar butuh Ustaz dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan. Tentu kami sangat ingin selalu diingatkan, dinasihati, diberikan tausiah agar kemudian menjadi hamba yang lebih baik. Kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah berhadir maupun yang juga sedang menyaksikan kita, kami doakan juga kita makin mudah untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh para ustadz, guru-guru kita semua, dan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita supaya kita punya bekal nanti tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti insyaallah. Kepada Allah saya mohon ampun, pada bapak-bapak dan abang-abang sekalian saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.